Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online ini dimanapun Bapak Ibu mengikuti ibadah online ini. Saya percaya Tuhan ada di antara kita. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan melawat kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, nyatakan kebenaran firman-Mu buat kami, bentuk kami melalui kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, izinkan saya dalam ibadah ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hati nurani yang murni. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-16, Rasul Paulus berkata, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan." Rasul Paulus senantiasa selalu sepanjang waktu berusaha dengan sungguh-sungguh supaya dia bisa hidup dengan sebuah hati nurani yang murni. Bukan cuma di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah yang bisa sampai menguji hati. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar dari keteladanan Rasul Paulus. Kita pun sebagai orang percaya harus hidup di dalam hati nurani yang murni. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan tema 2 tahun ini buat kita semua melalui gembala pembina kita. Tahun yang lalu, tahun 2021 adalah tahun integritas. Dan tahun ini, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Ini berbicara sebuah pembentukan karakter di dalam hidup kita. Karena salah satu ayat tema kita pada tahun ini dikatakan bahwa Tuhan membentuk umat. Tuhan sedang membentuk umatnya untuk menyatakan kemasyhuran namanya. Tuhan sedang membentuk umatnya. Membentuk apanya Bapak Ibu Saudara? Yang utama adalah membentuk yang di dalam karakternya. Nah, salah satu karakter yang Tuhan inginkan adalah kita punya hati nurani yang murni seperti Rasul Paulus, sehingga kita bisa melayani Tuhan dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa melayani sesama kita dan kita menjadi berkat buat mereka semua. Di dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, hati nurani berbicara tentang hati yang telah mendapat terang Tuhan. Yaitu perasaan hati yang murni yang paling dalam diri manusia. Jadi hati nurani sebetulnya adalah satu bagian yang paling dalam di dalam perasaan, di dalam hati manusia yang sudah diterangi oleh Tuhan. Jadi bukan hati nurani yang rusak sebetulnya. Dosa memang merusaknya Bapak Ibu Saudara. Tapi hati nurani yang benar yang kita terima dari Tuhan adalah hati nurani yang diterangi oleh terang firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Dr. John Oswald Sander berkata, hati nurani adalah bagian di dalam diri saya yang bersatu pada standar tertinggi. Jadi bukan standar yang murahan, standar tertinggi yang saya tahu. Dan kemudian terus-menerus mengingatkan saya tentang standar apa yang harus saya lakukan. Jadi hati nurani sebetulnya berada dalam standar yang tinggi. Bagaimana Alkitab menjelaskan tentang hati nurani? Dalam 1 Timotius pasal 3, 8-9, Rasul Paulus menasihatkan demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman di dalam hati nurani yang suci.
Ternyata hati nurani menurut firman Tuhan adalah satu tempat di mana kita memelihara rahasia iman kita. Iman kita yang paling mendasar. Iman kita yang membawa kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu ditempatkan di dalam hati nurani yang suci. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, hati nurani adalah bagian dari jiwa manusia yang paling dalam, tempat menyimpan rahasia iman dan merupakan standar kehidupan yang benar yang Tuhan berikan. Yang akan mengingatkan terus menerus kebenaran sebagai standar dari apa yang harus kita perbuat. Maka perasaan bersalah atau perasaan damai akan muncul ketika kita melakukan sesuatu. Ketika kita menentang hati nurani kita, maka akan muncul perasaan bersalah. Ketika kita melakukan sesuatu yang seiring dengan hati nurani kita akan merasakan perasaan damai. Itulah yang disebut dengan kesadaran moral atau pengetahuan moral. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata kenyataannya ada dua hati nurani yang ada di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah hati nurani yang murni, yang memang sebuah standar yang tinggi yang Tuhan berikan. Tapi juga ada hati nurani yang sudah tidak murni lagi, sudah rusak. Mengapa? Karena dosa dan kesalahan yang dilakukan terus-menerus. Sehingga orang tersebut menentang hati nuraninya secara kontinu, terus-menerus, dan akhirnya merusak dan menghancurkan hati nurani dirinya sendiri. Contoh yang sederhana, ketika kita melanggar sesuatu, katakanlah seorang anak berbohong. Pada awalnya dia akan begitu gelisah ketika dia berbohong kepada orang tuanya. Tapi kalau dia terus berbohong, besok dia berbohong lagi, dia lawan lagi hati nuraninya, udah gak apa-apa dah, yang penting orang tua tidak tahu. Dia berbohong lagi, lama-lama dia akan profesional di dalam berbohongnya, sehingga tidak ada lagi perasaan bersalah. Sekalipun itu bukan sesuatu kebenaran. Itulah yang disebut dengan hati nurani yang tidak murni lagi, yang rusak. Nah ini ditegaskan juga oleh Rasul Paulus kepada Timotius, hati-hati. Engkau harus memperjuangkan segala sesuatu yang baik oleh iman dan hati nurani yang murni. Rasul Paulus menasihatkan Timotius, kamu harus berjuang di dalam pelayananmu dengan hati nurani yang murni. Tetapi ada orang-orang yang telah menolak hati nurani yang murni dan kandaslah iman mereka. Karena memang iman itu ada di dalam hati nurani. Ketika ditolak terus-menerus, ketika suara Roh Kudus melalui hati nurani kita ditolak terus-menerus, maka satu kali tinggal tunggu waktu iman itu akan kandas. Dan kita akan jadi orang-orang yang murtad, yang tidak lagi mempercayai akan Tuhan. Sebab itu hati-hati. Rasul Paulus juga menasihatkan dalam kitab Efesus bahwa banyak orang perasaannya sudah tumpul. Mengapa? Karena pikiran mereka gelap, pikiran mereka sia-sia, jauh hidup persekutuan dengan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Perasaan mereka tumpul, hati nurani mereka sudah rusak dan mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dan itu yang terjadi hari-hari ini di akhir zaman. Kejahatan semakin meningkat. Orang semakin tidak peduli dengan sesamanya. Bahkan dia terus-menerus menentang hati nuraninya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang Tuhan nyatakan melalui Rasul Paulus buat kita semua. Karena ayat yang ke-20 dari Efesus pasal 4 berkata, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita yang mengenal Kristus, kita punya hati nurani yang murni seharusnya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang wanita yang bernama Fiona Campbell. Dia adalah seorang wanita yang tercatat di dalam Guinness Book of Record sebagai wanita pertama yang berhasil berjalan kaki mengelilingi dunia. Jadi dalam beberapa kali dia mengelilingi dunia dari jarak tertentu sampai akhirnya digabungkan semuanya menjadi dia bisa mengelilingi dunia. Nah,
Namanya dicatat dalam Guinness Book of World Records. Tetapi beberapa tahun kemudian, Bapak Ibu Saudara, dia memiliki rasa bersalah yang begitu menguasai dirinya. Dan rasa bersalah itu membuatnya mengalami gangguan syaraf dan akhirnya membuat dia menggunakan obat-obatan. Mengapa rasa bersalah ini muncul? Karena dia ingat bahwa tidak semua perjalanannya dilakukan dengan jalan kaki. Ada saat-saat tertentu di mana dia mengendarai mobil yang dikendarai oleh asistennya untuk menjaga staminanya. Karena dia mulai dalam keadaan yang tidak fit. Bahkan dia masuk dalam saat kehamilan, Bapak Ibu. Sehingga dia tidak bisa kuat sekuat biasanya. Dia dalam beberapa kali hanya ketika masuk kota dia mulai berjalan. Ketika sudah keluar dari kota tidak ada yang melihat, dia naik mobil lagi. Sampai akhirnya dia mengakui, saya telah berbuat curang. Saya seharusnya tidak dikenang sebagai wanita yang pertama yang berjalan di keliling dunia. Saya menyerahkan penghargaan itu kepada orang lain. Inilah hati nurani yang menegur seseorang, Bapak Ibu Saudara. Dan bersyukurlah kalau hati nurani itu masih berbicara dan orang itu menanggapinya. Ketika keluarganya mendengar, keluarganya tidak marah, justru mereka bangga bahwa Fiona Campbell berani mengakui kesalahannya. Dan Bapak Ibu Saudara diberikan penghargaan dari banyak fansnya juga akan kejujurannya. Mengakui kesalahannya di masa yang lalu. Bapak Ibu Saudara, hati nurani ada dua jenis. Yang pertama hati nurani retrospektif, yaitu hati nurani yang menilai perbuatan yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Seperti yang dialami oleh Fiona Campbell ini, ada rasa bersalah muncul. Dan ini yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara. Karena dulu kita orang berdosa. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak membanggakan diri kita. Tapi kita berkata, Tuhan aku berdosa dan aku perlu Engkau. Tuhan Yesus berkata, siapa yang lebih mengucap syukur, yang diampuni dosanya sedikit atau dosanya yang banyak? Lalu Simon pemilik rumah itu berkata, tentu yang diampuni dosanya yang banyak. Ya seperti wanita itu, kamu tidak membersihkan kakiku ketika aku masuk, tapi wanita ini terus-menerus menciumi dan membersihkan kakiku dengan air matanya. Tanda bahwa dia menyadari siapa dirinya, bagaimana masa lalunya, dan dia melihat bahwa kasih karunia, kasih Tuhan Yesus itu begitu besar. Itulah hati nurani Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah hati nurani yang prospektif, yaitu masa depan dan apa yang akan kita lakukan. Ini adalah sebuah penilaian akan perbuatan yang sedang atau yang akan kita lakukan. Saya mau melakukan ini, tiba-tiba hati kita merasa gelisah. Kok tidak ada damai ya? Rasanya mungkin ini bukan dari Tuhan. Rasanya ini mungkin saya melanggar sesuatu. Saya rasanya ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah hati nurani dan itu harus bekerja Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah kalau alarm itu masih bunyi. Tugas sistem alarm adalah mengingatkan orang-orang akan ada bahaya kalau mereka ada di sekitar situ. Tapi sangat berbahaya kalau alarmnya sudah mati. Begitu bangunan itu runtuh, orang tidak menyadari, orang akan tertimpa runtuhan bangunan itu. Bersyukurlah ketika alarm dalam hatimu, yaitu hati nurani itu, berbicara, kuat, membuat engkau gelisah. Itu berarti kita sedang diarahkan untuk hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus sedang berbicara, Roh Kudus sedang bekerja melalui hati nurani kita. Sangat berbahaya kalau hati nurani kita sudah tidak lagi berfungsi. Kita melakukan dosa, tenang-tenang saja. Kita melakukan kesalahan, santai-santai saja. Tidak ada satu perasaan gelisah, itu sangat berbahaya. Tahu-tahu iman kita kandas Bapak Ibu Saudara. Tahu-tahu kita sudah ada di dalam jarak yang jauh dari Tuhan.
dan saya yang tidak bisa kembali lagi. Sama seperti Saul. Saul, Bapak Ibu Saudara, menurut manusia, menurut ukuran manusia, ya, bukan ukuran Tuhan. Kalau di hadapan Tuhan dosa itu ya dosa. Tapi menurut ukuran manusia ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Kalau menurut ukuran manusia, Saul itu melakukan dosa yang kecil. Siapa yang dikorbankan ketika dia mempersembahkan korban bakaran? Gak ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan ketika dia menyelamatkan Raja Agag dan beberapa kambing domba yang bagus ketika berperang melawan Amalek? Tidak ada yang dirugikan. Bandingkan dengan Daud, Bapak Ibu Saudara. Daud itu sudah menghancurkan hidup seorang wanita, sudah menghancurkan hidup suaminya, sudah menipu rakyatnya, melakukan hal yang jahat, merugikan banyak orang. Secara manusia, kita menilai Daud lebih berdosa. Sekalipun di hadapan Tuhan, dosa tetap dosa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika datang teguran Tuhan, alarm di dalam diri Daud itu berfungsi dengan baik. Sehingga dia berlutut, dia tidak berani bertahan di singgasana rajanya, dia berlutut. Dan kemudian dia menyadari, aku berdosa di hadapan Tuhan. Dan keluarlah Mazmur 51, pengakuan dosa Daud. Dosa Daud diampuni, Daud dibenarkan. Walaupun memang akibat dosa, itu tetap Daud jalani. Jadi hati-hati kalau kita mau berbuat dosa. Bukan berarti kita bisa mengambil hal ini, oh kalau saya berdosa tinggal minta ampun. Jangan Bapak Ibu Saudara, karena ada akibat dosa. Tapi bagaimana dengan Raja Saul? Raja Saul alarmnya tidak berbunyi, dia selalu mencari pembenaran di dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Roh Tuhan meninggalkan dia. Ini bahaya besar. Roh Tuhan meninggalkan dia. Waktu Daud berdosa di hadapan Tuhan, doanya Bapak Ibu Saudara, dia tidak berdoa, Tuhan jangan ambil kerajaan ini, jangan ambil istana ini. Tidak. Dia berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang paling berharga dalam hidup kita. Daud lebih rela kehilangan istana, kehilangan kekuasaannya. Dia tidak rela kalau dia harus kehilangan Roh Allah. Tapi Saul, dia rela kehilangan Roh Allah. Dan akhir hidupnya Bapak Ibu Saudara sangat mengenaskan. Ya, kenapa? Karena alarmnya tidak berbunyi. Itu sebabnya Rasul Paulus terus berkata kepada dirinya sendiri, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Nah, ada 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh kita, oleh manusia, bahkan oleh orang percaya. Yang pertama adalah kita berusaha membenarkan diri kita sendiri. Ini sangat berbahaya, ini akan melemahkan hati nurani kita. Kita seringkali mencari pembenaran, bukan kebenaran. Datang kepada Tuhan, datang kepada firman Tuhan, carilah kebenaran, bukan pembenaran. Jangan kita mengulangi kesalahan orang-orang Yahudi yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan bukankah kita bisa menceraikan istri dengan alasan apapun? Tuhan katakan itu hatimu yang tegar tengkuk. Dari awalnya Tuhan membenci perceraian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari pembenaran. Dan itu yang menyebabkan hati nurani semakin lama semakin lemah. Yang kedua, seringkali kita abaikan. Perasaan gelisah, abaikan. Oh, biasalah ini mah. Semua laki-laki juga melakukannya, semua pengusaha juga melakukannya, hamba-hamba Tuhan yang lain juga melakukannya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita abaikan perasaan gelisah, jangan pernah mengabaikan. Itu berarti Tuhan sedang memperingatkan kita. Roh Kudus sedang berusaha untuk berbicara buat kita. Dan yang ketiga, kita menurunkan standar Bapak Ibu. Kita menurunkan standar hidup, gak apa-apa. Segini mah wajar, namanya manusia. Gak ada yang sempurna manusia mah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara kita berkata seperti itu, harusnya standar kita firman Tuhan, bukan standar kita keadaan pada umumnya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan, misionaris medis yang melayani Tuhan di India, namanya Dr. Paul Brand. Dia diutus Tuhan ke sana dan menangani secara medis sambil memberitakan Injil. Nah,
dia menangani penderita lepra atau kusta. Ya. Dan penyakit ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan bentuk tubuh. Yaitu banyak anggota tubuh yang akhirnya copot satu demi satu karena luka. Dan luka itu tidak terasa karena syaraf-syarafnya tidak berfungsi, karena kusta mematikan syaraf-syaraf sehingga mereka tidak lagi bisa merasakan sakit. Akhirnya dia dengan hikmat Tuhan membuat sebuah alat, di mana alat itu ketika dipasang dalam tubuh si penderita akan memperingatkan kalau ada luka. Sekalipun orang itu tidak pernah merasakan sakit. Itulah yang berbahaya dari kusta. Kusta membuat seseorang tidak merasakan sakit. Dalam perjanjian lama, kusta dianggap penyakit yang paling berbahaya. Sekarang juga Bapak Ibu Saudara, kusta rohani itu paling berbahaya. Kenapa? Kita tidak lagi merasakan teguran, merasakan hati nurani itu. Sehingga akhirnya kita hidup bebas, hidup semau kita. Dan kandaslah iman kita. Seorang bijak pernah berkata seperti ini, sebetulnya hati nurani itu seperti jam matahari. Kalau kebenaran Tuhan menyinarinya, maka jam itu akan menunjukkan ke arah yang benar. Faktor utama dari memelihara hati nurani adalah adanya terang Tuhan, adanya persekutuan dengan Tuhan. Karena Ibrani pasal 9 ayat 14 berkata betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah Kristuslah yang akan memulihkan hati nurani yang rusak itu, sehingga dibersihkan kembali. Dan Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama ayat 15-16 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Rasul Paulus menganggap dirinya yang paling berdosa dari semua manusia, supaya dia bisa merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan membiarkan Roh Kudus bekerja bebas dalam hidupnya, dan darah Yesus itu menyucikan dia. Terimalah darah Kristus Bapak Ibu Saudara yang akan menyucikan hati nurani kita. Dan jadilah orang yang berani merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan menganggap kita yang paling benar. Justru sama seperti Rasul Paulus, anggaplah diri kita yang paling berdosa dan kita yang paling memerlukan kasih karunia. Dan itulah yang menyebabkan kita dipulihkan oleh Tuhan. Suara hati adalah sebuah sistem peringatan dari Allah. Berbahagialah kalau sistem itu berfungsi menegur kita dengan keras. Tapi khawatirlah ketika sistem itu mulai diam dan tidak bisa kita dengarkan lagi. Itu sebabnya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan yang Tuhan sudah tebus kami. Biarlah Tuhan kami dibentuk untuk menjadi umat yang memberitakan kemasyhuran nama-Mu. Itu sebabnya Tuhan persiapkan kami supaya kami diubahkan dari hari ke hari, semakin serupa dengan Kristus. Salah satunya adalah hati nurani kami semakin sama seperti standar kebenaran firman-Mu. Suara hati kami terus memperingatkan kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi tempat yang baik untuk menyimpan rahasia iman, sehingga iman kami semakin bertumbuh, sampai kami dewasa serupa dengan Kristus. Berkati umat-Mu, berkati setiap yang mendengar dan menyaksikan ibadah online ini. Tuhan, Engkau memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, usaha pekerjaan, pendidikan anak-anak-Mu Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.